Kita sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, bahkan ada yang sampai ambil S2 atau S3. Tapi, pernah nggak kita benar-benar diajari cara mengelola uang dengan bijak? Kita bisa hafal rumus fisika, paham sejarah dunia, tapi giliran gajian masuk, baru seminggu udah habis. Kita tahu cara cari uang, tapi nggak tahu cara membuat uang itu bertahan dan bermanfaat. Ironisnya, solusi keuangan sering kita cari di buku motivasi barat atau seminar bisnis mahal, padahal jawabannya udah ada dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan cuma teori, tapi lengkap dengan logika, prinsip moral, dan panduan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya, ilmu keuangan dalam Al-Quran ini jarang banget diajarkan secara utuh. Padahal kalau kita gali, ajarannya bisa bantu kita keluar dari tekanan hidup, mengelola harta dengan sehat, dan bahkan membawa keberkahan dalam kehidupan. Langsung aja kita bahas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Selama ini kita anggap rezeki sama dengan uang. Padahal dalam Al-Quran, kata rezeki itu maknanya luas banget. Rezeki itu bukan cuma isi dompet atau saldo rekening, tapi bisa berupa waktu, kesehatan, relasi, ide, kedamaian hati, bahkan udara yang kita hirup. Contoh nyatanya, orang yang kerja keras 12 jam sehari tapi nggak pernah tenang, terus bandingkan dengan orang yang penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya damai, keluarga harmonis, dan badannya sehat. Secara angka mungkin kalah, tapi secara rezeki bisa jadi jauh lebih kaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah menyebut orang bertakwa sebagai orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Artinya, rezeki itu segala bentuk pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan. Bukan cuma materi. Logikanya begini, kalau kita sempitkan rezeki hanya sebagai uang, maka kita akan mudah stres, iri, atau merasa gagal saat tidak punya banyak. Tapi kalau kita pahami rezeki itu luas, kita bisa lebih bersyukur dan lebih stabil secara mental. Jadi, bab pertama ini ngajarin kita cara berpikir yang sehat tentang harta. Supaya kita nggak selalu mengejar angka, tapi juga sadar akan nikmat yang sering kita lupakan. Setelah paham apa itu rezeki, sekarang kita masuk ke prinsip pengelolaannya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang kalau kita cermati, sebenarnya mengandung logika ekonomi yang sangat praktis. 1. Jangan boros, jangan pamer. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah bilang, "Jangan boros, karena pemboros adalah saudara setan." Kalimat ini keras, tapi sangat masuk akal. Karena kebiasaan boros, apalagi karena gengsi, bikin kita keluar dari logika keuangan sehat. Kita belanja bukan karena butuh, tapi karena ingin kelihatan wah. Padahal, salah satu prinsip keuangan dasar adalah hidup di bawah kemampuanmu, bukan di atas penghasilanmu. 2. Harta harus bergerak dan bermanfaat. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah bilang bahwa harta jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya. Ini prinsip distribusi kekayaan. Artinya, kalau kita punya kelebihan, kita perlu bantu menggerakkan ekonomi. Entah lewat sedekah, investasi ke UMKM, atau bantu orang lain bangkit. Jadi bukan cuma nabung dan nyimpen, tapi mengedarkan harta secara produktif. 3. Jauhi riba, karena itu bukan solusi. Al-Quran sangat tegas tentang riba. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang yang terjerat riba seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan pikiran. Logikanya jelas, riba membuat si kaya semakin di atas dan si miskin makin tercekik. Sistem ekonomi jadi timpang, utang jadi lingkaran setan, dan masyarakat makin gak stabil. Makanya Islam lebih mendorong konsep kerjasama, bagi hasil dan usaha produktif. Prinsipnya, uang harus tumbuh lewat kerja nyata, bukan lewat memeras orang lain. Terakhir, kita bicara soal sikap terhadap uang dan kerja. Ini yang kadang sering dilupakan. 1. Kerja. Itu ibadah, tapi harus jujur. Dalam surah Al-Mulk ayat 15,
Allah menyuruh manusia untuk berjalan di muka bumi dan mencari rezeki. Artinya, kerja bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk pengabdian kepada Allah. Tapi syaratnya satu, kerja dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Karena gaji besar tapi hasil dari manipulasi, bukan rezeki yang berkah. Dan ujungnya, hati gak akan tenang. 2. Jangan jadikan uang sebagai tujuan. Surah At-Takatsur mengingatkan kita tentang bermegah-megahan, yaitu kecenderungan manusia untuk terus mengejar kekayaan sampai lupa mati. Ini real banget. Banyak orang kerja siang malam, lupa keluarga, lupa ibadah, bahkan lupa kesehatan. Semua demi uang. Padahal uang seharusnya jadi alat bantu hidup, bukan pusat kehidupan. Kalau uang jadi tujuan utama, hidup kita akan selalu terasa kurang. 3. Berbagi. Itu bukan mengurangi, tapi menguatkan. Konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Al-Quran bukan cuma ritual, tapi logikanya kuat banget. Bayangin kalau semua orang mau menyisihkan sebagian hartanya buat yang butuh, pasti lebih sedikit konflik sosial, kriminalitas turun, dan roda ekonomi bawah ikut jalan. Dan menariknya, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan sedekah itu seperti benih yang tumbuh jadi pohon lebat. Artinya, harta yang dibagi malah bertambah manfaat dan keberkahannya. Itulah tadi ilmu keuangan dari Al-Quran yang jarang diajarkan secara utuh. Al-Quran itu bukan cuma kitab ibadah, tapi juga buku panduan hidup yang luar biasa lengkap, termasuk urusan finansial. Dan semua prinsipnya bisa kita pahami dengan logika yang masuk akal, aplikatif, dan menenangkan jiwa. Jadi, kalau kita mau keuangan kita sehat, stabil, dan penuh berkah, pelajari, pahami, dan jalankan ilmu keuangan Qur'ani ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.